I want to see people and I want to see light. And you're riding in your car. Oh, please don't drop me home, because it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. Noel, kamu kenapa Noel? Cerita dong sama ibu, kamu kenapa? Pasti kamu masalah sama pacar kamu ya Noel? Ish, mama kan udah tahu aku udah putusin kemarin. Ya, terus kenapa kamu murung kayak gitu? Sebenarnya sih, ya apa sih ya? Kok kayak ngerasa bosen gitu ya? Tiap hari kayak apa sama aja terus. Ya, kamu kan bisa main game, ada event baru. Ya kalau bosen ya tetap bosen atuh, ngapain-ngapain aja. Coba kehidupan aku itu kayak di game ya, kayak ada tembak-tembakan lah, atau bertarung-bertarung lah. Itu pasti seru banget tuh, nggak bakal bosen. Kamu tuh harusnya bersyukur ya udah bisa hidup kayak gini. Habisnya dulu tuh nggak kayak yang kamu bayangin. Ah yang bener, jadi maksud mama itu dulu tinggalnya kayak di zaman perang, zaman susah gitu. Ah nggak mungkin. Pun mama tuh nggak sepersis yang kamu bayangin, tapi mama tuh jadi saksi bisu gimana Indonesia tuh bisa merdeka tahu. Lah yang benar, coba deh ceritain deh. Boleh, jadi dulu tuh Indonesia tuh bisa merdeka karena Lapor Jenderal, semua armada kapal sudah siap untuk melakukan pengeboman di Pearl Harbor. Bagus. Beritahu mereka untuk melakukan pengeboman jika mereka sudah siap. Jenderal, laksanakan. Bagus. Sekarang kemenangan ada di tangan Jepang, sang pelindung Asia. Jepang juga, kita harus segera mengalahkannya. Tolong kau beritahu semua komandan bahwa kita akan segera mengalahkan Jepang. Bahkan jika kita harus mengebomnya sekaligus. Ya, benar. Dibom. Tolong beritahu semuanya kalau kita akan membuat bom untuk menghancurkan Jepang. Oke? baik laksanakan. Terus, boleh Anda memberitahu saya mana saja target pengeboman kita? Baik Marshal, ada 5 tempat yang akan saya usulkan untuk menjadi target pengeboman. Yang pertama ada Kokura, tempat berdirinya salah satu pabrik amunisi terbesar di Jepang. Yang kedua ada Hiroshima, tempat pemberangkatan dan pusat industri yang dijadikan markas militer besar. Yang ketiga ada Yokohama, daerah perkotaan yang menjadi tempat produksi pesawat, peralatan mesin, kapal perangkat listrik dan penyulingan minyak. Yang keempat ada Nagasaki sebagai pusat perdagangan. Dan terakhir ada Kyoto, pusat industri budaya yang cukup besar. Pemilihan target memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, diameter target lebih besar daripada 4,8 km dan merupakan target penting yang terletak di wilayah perkotaan besar. Yang kedua, ledakan akan menghasilkan kerusakan yang efektif. Dan yang terakhir, target kemungkinan besar belum diserang pada Agustus 1945. Baik, terima kasih atas usulannya. Apakah ada usulan lain? Saya ingin memberikan pendapat Marshal. Jadi, saya hanya setuju untuk mengebom 2 kota yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Dengan meledakkan Hiroshima sebagai pusat militer dan Nagasaki sebagai pusat perdagangan, kita bisa langsung menempaskan kemiliteran dan perdagangan di negara Jepang. Ya, saya setuju untuk menghapus 3 tempat pengeboman tersebut, yaitu Kokura, Yokohama, dan Kyoto. Terutama untuk Kyoto karena memiliki banyak sejarah dan juga budaya. Nah, tujuan kita untuk mengebom Jepang ini adalah untuk militer, bukan untuk budaya. Baik, terima kasih atas usulan kalian. Sudah kita putuskan bahwa Hiroshima dan Nagasaki akan kita bom. Setuju? Setuju.
Bagaimana ini? Bagaimana Jepang bisa hancur ini? Sudah tertangkap kamu sekarang, Kak Hirohito. Kamu sudah tidak bisa melakukan hal apa-apa lagi selain menyerah kepada Amerika. Tidak mungkin. Sudah, Anda tidak perlu bersedih. Sekarang Anda cukup tanda tangani surat ini. Janjian ini. Baiklah. Selamat malam tuan-tuan, perkenalkan nama saya Kolonel Nomura. Saya merupakan utusan Jenderal Besar Terauchi dari Dalat, Vietnam. Tuan-tuan sekalian diminta untuk bertemu dengan beliau dengan tujuan untuk berbicara bersama. Baiklah kalau begitu, kapan kita akan berangkat? Pukul 5 dini hari tuan, hal tersebut bertujuan untuk menghindari pasukan pemburu dari sekutu. Baiklah kalau begitu. Bukankah kita belum sampai? Maaf tuan-tuan, perjalanannya terpaksa kita hentikan untuk menghindari pesawat pemburu pasukan dari pihak sekutu yang berpatroli pada malam hari. Baiklah kalau Bung, kira-kira kenapa ya kita diminta untuk bertemu langsung dengan Jenderal Terauchi? Ya, saya juga merasa gugup. Saya rasa akan ada hal-hal penting yang akan terjadi sebentar lagi. Tapi apa ya? Maaf tuan-tuan, mengingat hari sudah mulai gelap, kita akan melanjutkan perjalanan besok hari. Kalian akan bertemu Jenderal Terauchi pada tanggal 12 Agustus tepat jam 10 pagi. Jadi ada kepentingan apa Bapak memanggil kami secara tiba-tiba begini? Jadi singkatnya, saya sebagai pihak Jepang akan memberikan wilayah Indonesia ke tangan tuan-tuan secara langsung. Wilayah Indonesia manakah yang Anda maksud? Semua daerah tersebut meliputi bekas jajahan Belanda kecuali untuk Malaya dan bekas jajahan Inggris yang berada di Kalimantan. Lalu, kapan keputusan Tokyo mengenai Indonesia merdeka dapat disebarluaskan kepada rakyat kami? Saya serahkan langsung kebebasan mengenai hal tersebut kepada tuan-tuan secara sepenuhnya. Selamat atas kemerdekaan yang telah Anda dapatkan. Terima kasih, Jenderal. Cairo, cepat buka pintunya. Ada berita yang harus aku beritahu. Iya, tunggu sebentar. Berita apa yang kamu Baca ini. Jepang telah menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Aku mendengarnya dari radio BBC barusan. Radio BBC? Bukankah itu radio ilegal karena merupakan jaringan milik sekutu? Sudah, lupakan. Ayo kita beritahu yang lain. Oke, baiklah. Tak berapa airmu. Dengarlah ini, melalui jaringan radio milik sekutu, saya telah mendengar bahwa Jepang akan menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Benar sekali. Ayo kita semua bilang pada Soekarno dan Hatta untuk segera mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Baiklah. Mata airmu dari Kita harus memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Memangnya tuan-tuan sekalian mau dianggap oleh negara luar bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan hasil pemberian dari Jepang? Tapi nggak bisa begitu dong, Bung Sultan. Ide yang kalian para kaum muda cetuskan terlalu beresiko dan tidak penuh perhitungan. Ide yang kalian cetuskan dapat berakibat korban jiwa. Betul. Ada baiknya kita mengadakan sidang PPKI lagi untuk mempersiapkan kemerdekaan agar kita dapat menghindari pertumpahan darah dengan pihak Jepang. Ya sudahlah kalau begitu. Teman-teman, saya mau mengiyakan rencana untuk penculikan Bung Karno dan Bung Hatta dibagi menjadi dua kelompok.
Kelompok pertama akan melakukan keributan soal terjadi pertumpahan darah, dan kelompok kedua akan pergi ke rumah Bung Karno dan memberikan informasi mengenai pertumpahan darah tersebut dan juga membawa Bung Karno dan Bung Hatta keluar kota. Saya setuju. Penculikan terhadap Bung Karno dan Bung Hatta ini harus segera dilakukan agar mereka tidak terhasut dari Jepang dan menggagalkan rencana kemerdekaan Indonesia. Mari laksanakan segera. Permisi, Bung. Ya, ada tujuan apa kalian kemari? Maksud kami sini ingin memberitahukan bahwa ada gerakan besar yang dilakukan oleh pemuda untuk melakukan penyerangan terhadap Jepang. Yang benar saja kamu Sukarni. Maaf Bung, tapi yang dikatakan soal gerakan pemuda tadi itu benar adanya. Maka dari itu kami pikir sebaiknya Bung Karno dan Bung Hatta segera keluar dari kota ini agar Jepang tidak menyalahkan Bung Karno. Bagaimana Bung? Ya benar Bung, bagaimana jika Bung Karno disalahkan sebagai dalang dari penyerangan tersebut? Hal itu bisa membahayakan kita semua nantinya. Baiklah jika begitu adanya. Saya akan turuti keinginan kalian. Baiklah Bung dan kawan-kawan, kita sekarang akan berangkat ke Rengas Dengklok. Apakah semua sudah hadir di rapat ini? Jika sudah, ayo kita mulai rapat ini. Maaf menyengat, tetapi Bung Karno dan Bung Hatta belum hadir di sidang kali ini. Ah, iya. Terima kasih atas laporannya. Kemana perginya Bung Karno dan Bung Hatta? Apakah mereka diambil oleh para golongan muda? Halo Wikana, di mana kau menyembunyikan Bung Karno dan Bung Hatta? Anda ini bicara apa sih? Saya tidak menyembunyikan mereka. Mungkin saja Bung Karno dan Bung Hatta sudah pergi duluan meninggalkan rapat PPKI. Jujur saja Wikana, cepat beritahu di mana Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta sangat diperlukan di Jakarta sekarang untuk diplomasi dengan Jepang. Kalian melakukan penyembunyian ini sangat amat beresiko karena kalian sudah diberi ultimatum oleh sekutu, bukan? Baiklah, saya beritahu. Bung Karno dan Bung Hatta sekarang ada bersama saya di Rengas Dengklok. Baiklah, saya akan pergi ke sana sekarang juga. Itu perahu riwayatnya Silakan masuk. Permisi Bung, tujuan saya di sini hendak memberitahukan bahwa Jakarta baik-baik saja dan tidak ada hal yang benar, serta Jepang memang benar adanya untuk berminta damai pada sekutu. Kami Bung, hal ini kami lakukan demi kepentingan kemerdekaan Indonesia. Baiklah kalau begitu. Kalau Jepang memang sudah menyerah pada sekutu, ada baiknya kita secepatnya melaksanakan proklamasi. Betul, kita harus melakukan proklamasi secepatnya. Dan saya ingin menandatangani proklamasi di Jakarta. Maka mari sekarang kita pergi ke tempat Yamamoto berada untuk mempercepat proklamasi. Baiklah Bu. Kenalkan, nama saya Soekarno. Saya Hatta. Maaf atas waktunya, Soekarno dan Hatta. Namun saya sudah tahu rencana kalian dan saya tidak akan mengizinkannya. Bahkan saya belum mengatakan sepatah kata pun mengapa saya berada di sini. Pelayan, Ya Tuan. tolong ambilkan secari kertas dan pensil serta beritahu kepada Jenderal Nishimura bahwa akan ada tamu dari Indonesia yang menginginkan proklamasi kemerdekaan. Ambil ini dan bacalah, lalu pergi. Anda tidak bisa melakukan. Cukup, pergi dari sini. Baiklah. Kita diminta untuk ke rumah Nishimura. Baiklah kalau begitu. Selamat pagi, Bung Karno dan Bung Hatta. Selamat pagi, Jenderal. Saya Jenderal Nishimura. Saya tahu akan kedatangan kalian ke sini. Namun dengan berhati, saya harus memberitahukan berita ini kepada kalian. Cepat katakan itu. Pemerintah Tokyo dengan tegas melarang penyelenggaraan proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan lebih awal dari perjanjian. Hal ini Cukup dilakukan dengan basa-basimu. Tokyo sendiri sudah berjanji untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, bahkan lewat jenderalnya sekalipun. Ya betul, kemerdekaan akan diberikan pada tanggal 24 Agustus. Tolong tepati itu, sebab itu adalah pemberian dari kami. Kami tidak bisa bergantung pada Jepang. Apakah Jepang akan benar-benar melakukannya? Apakah janji yang diberikan Jepang palsu? Bang. Bila iya, bagaimana?
peraturan tetaplah peraturan. Sekali lagi saya ingatkan untuk menyelenggarakan proklamasi kemerdekaan Indonesia sesuai dengan perjanjian. Peraturanmu tetaplah peraturanmu. Kami akan merdeka dengan cara kami sendiri. Kami tidak senang jika engkau membangkang kami. Cukup. Bagaimanapun caranya, kami akan melakukannya. Maeda, apakah ini tempat yang pas untuk membuat perancangan proklamasi? Apapun yang terjadi, proklamasi itu harus segera dibuat, dan saya rasa tempat saya lah yang merupakan tempat paling aman. Baik, terima kasih atas semua bantuannya, Laksamana Maeda. Tak masalah, Bung. Nanti ketika sudah sampai di rumah saya, lurus saja masuk ke ruangan tengah. Di situ sudah saya sediakan meja berbentuk lingkaran. Terima kasih atas semuanya, Laksamana. Bapak masuk ini ruang tengah rumah saya. Di sini sudah saya siapkan meja untuk kalian berdiskusi. Agar kalian lebih fokus untuk berdiskusi, saya dan istri saya akan menunggu di atas. Jika kalian membutuhkan sesuatu, kalian tinggal panggil saja. Tempat dan segala sesuatu yang sudah disediakan di sini sudah lebih dari cukup. Sekali lagi terima kasih banyak. Bagaimana jika kata diusahakan menjadi diselenggarakan? Betul juga kan. Ada cara lain? Saya rasa sih sudah. Saya harap ini bisa menjadi titik balik dari perjuangan Indonesia. Betul sekali, Hatta. Dan saya rasa ada baiknya jika teks ini diketik. Ada yang punya mesin tik? Saya punya mesin tik. Bagus. Tolong ketikkan teks ini. Baik. Ini teks proklamasinya, Bung. Baik, terima kasih. Ada baiknya jika teks ini kita tanda tangani semua, bagaimana? Jangan. Saya hanya berpikir kalau teks ini lebih layak ditandatangani oleh wakil negara Indonesia yang merupakan Anda dan Bung Hatta. Apakah semuanya setuju? Setuju. Baiklah jika itu keinginan kalian. Silakan. Bagus. Untuk menjadi sebuah negara merdeka tinggal sebentar lagi. Benar. Sekarang mari kita balik ke masing-masing dan persiapkan untuk proklamasi besok. Proklamasi akan dilaksanakan pada jam 10 pagi di depan rumah. Baiklah. Istriku, terima kasih atas semuanya. Sama-sama suamiku. Namun, aku merasa seperti masih ada yang kurang. Katakanlah itu. Untuk menjadi sebuah negara, kita harus memiliki sebuah bendera yang akan menjadi simbol dan ciri khas pembeda dari negara lainnya. Namun kita belum menentukan warna dan bentuknya bagaimana. Kain apa saja yang kita punya saat ini? Hanya ada kain merah dan juga putih dengan ukuran yang sama. Bagus, tolong jahitkanlah kedua kain tersebut, dimana kalau sudah jadi, kain tersebut akan kita jadikan sebagai bendera saat upacara kemerdekaan nanti. Apakah kamu yakin aku yang melakukannya? Tentu saja istriku. Teman-teman, apakah semua peralatan untuk proklamasi sudah disiapkan? Sudah siap. Lapor, Bung, kita sudah menyiapkan untuk proklamasi. Mari laksanakan proklamasi. Baik, laksanakan. Saudara-saudara sekalian, saya sudah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia, telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombangnya aksi kita untuk meraih kemerdekaan kita itu di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya tetap kita menyusun tenaga sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa
dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka, kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu saya sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Noel, kamu kemana Noel? Kamu pasti bosen ya ngedengerin cerita ibu? Enggak kok Mat, cerita mama itu seru banget. Karena itu aku jadi sadar kalau aku itu sebenarnya kurang memperhatikan sejarah Indonesia. Jadi untuk mempertahankan apa yang udah orang-orang perjuangkan demi kemerdekaan kita, aku mau belajar. Oh gitu ya, bagus-bagus. Bengawan Solo, riwayatmu ini sedari dulu jadi perhatian insani. Musim kemarau, tak berapa airmu di musim hujan, air meluap sampai jauh. Mata airmu dari Solo berkurung gunung seribu. Air mengalir sampai jauh, akhirnya ke laut. Noel, kamu kemana Noel? Kamu pasti bosen ya ngedengerin cerita ibu? Oh, enggak kok.